Loh, kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Sudah? Ya? Ya, cukup ya? Cukup deh, yuk. Makasih rekan-rekan semua atas. Tinggal. Udah, cukup. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supratna Jumat 17 Juli 2026 enggan memastikan keberadaan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kejagung. Padahal, hari ini penyidik memanggil dua tersangka, yakni Febri Adriansyah dan Don Rito dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Berbeda dengan Febri yang keberadaannya belum dapat dipastikan, Don Rito telah tiba di Kejagung. Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap kedua tersangka tersebut? Lalu bagaimana sebenarnya peran dan rekam jejak Don Rito dalam kasus ini? Kita bahas. Jumat 17 Juli, Don Rito digelandang dari rutan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung dengan mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol. Tak lama kemudian kendaraan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya tiba untuk menyerahkan barang bukti perkara kepada Kejagung. Namun baik di rutan Polda Metro Jaya maupun di Kejaksaan Agung, sosok bekas Jampitsus Febri Adriansyah tidak terlihat. Apakah ini menandakan Febri belum ditahan seperti Don Rito yang telah ditahan sejak Jumat 10 Juli? Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supratna buka suara. Benar, hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka Saudara DR, dan juga administrasi penetapan Perindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil Saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Lantas bagaimana peran Don Rito dalam perkara ini dan seperti apa rekam jejaknya? Saat Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Toto Suharyanto mengumumkan penetapan Don Rito sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli, ia hanya menyampaikan bahwa Don Rito diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan penelusuran, Don Rito tercatat sebagai komisaris PT Kantor Omset Indonesia, perusahaan yang mengelola koin money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Perusahaan ini sempat digeledah penyidik dan ditemukan barang bukti berupa valuta asing senilai 7,2 miliar rupiah. Selain itu, Don Rito juga tercatat sebagai komisaris PT Deklan Kulinari Nusantara yang mengelola restoran Deklan Signature di Cipete, Jakarta Selatan. Lokasi tersebut juga sempat digeledah dan penyidik menemukan sebuah berangkas tinggi sekitar 2 meter. Don Rito diketahui berprofesi sebagai advokat serta merupakan satu alma mater sekaligus adik tingkat Febri Adriansyah di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Bersama dengan penyerahan advokat Don Rito untuk diperiksa Kejagung, Polri secara resmi juga menyerahkan barang bukti dugaan korupsi dan pencucian uang. Pelimpahan terkait 3 perkara di PT Asabri, PT PLN, dan anak usaha PT Krakatau Steel ini menyertakan barang bukti bernilai fantastis yang telah terverifikasi keasliannya oleh sejumlah institusi berwenang, meliputi uang tunai 6,05 miliar rupiah, emas batangan seberat 74,01 kg, 6,37 juta dolar AS, 16,06 juta dolar Singapura, serta berbagai valuta asing lainnya. Dengan penyerahan ini, proses hukum selanjutnya kini sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Ini juga sebagai wujud transparansi Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia, serta sinergitas dan kolaborasi untuk kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini artinya tugas dan wewenang tanggung jawab dari penyidik Joint Investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik Kejaksaan Agung. Sahabat Kompas, setelah penyerahan Don Rito beserta sejumlah barang bukti senilai ratusan miliar rupiah ke Kejagung, hingga kini tanda tanya soal keberadaan Febri Adriansyah masih belum terjawab. Akankah proses hukum berjalan transparan dan tanpa perlakuan khusus atau justru semakin memunculkan keraguan publik terhadap independensi penegakan hukum dan mempertegas pat gulipat di balik pengungkapan kasus yang menyeret bekas Jampitsus ini?